Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah adik-adik, kita bisa bertemu kembali ya. Walau kita masih di tengah-tengah kekhawatiran yang luar biasa. Tapi Bapak berharap adik-adik tetap sehat, semangat ya. Jangan patah semangat ya. Apalagi kita sudah bertemu lagi di tempat yang selalu dinanti-nantikan nih. Yang mungkin kemarin kangen sama Bapak tidak sempat bertemu. Nah, disinilah tempatnya. Oke, bisa berbagi cerita. Oke, baik. Adik-adik, kita lanjut saja ya. Nanti ceritanya mungkin nanti bisa sambil berjalan ya. Oke, silahkan dibuka bukunya ya tentang bab 3, yaitu menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Udah dibuka bukunya? Baik. Kalau begitu kita buka dulu pertemuan hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Oke, ini ada alur pembelajaran. Bernyanyi solo atau tunggal ini ya. Ini ada dua bagian atas ya. Jenis penampilan vokal atau solo atau tunggal ya. Itu juga dibagi 3, ada materi vokal, teknik vokal, dan penampilan. Sebaliknya yang paling bawah ada latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Itu juga dibagi 3. Apa? Ada ritme, melodis, dan ekspresi. Baik, kita lanjut. Ya. Next. Ini rupanya. Ini setelah mempelajari bab ini, ya adik-adik setidaknya bisa diharapkan mampu. Yaitu, kalian bisa baca tuh, menentukan materi vokal yang dimilikinya, dan sebagainya. Oke, ini tak terlalu bahas ya. Jangan terlalu. Kita lanjut aja. Nah, kita masuk ke pertama, yaitu materi vokal. Vokal. Ada yang tahu itu vokal apa? Ada yang tahu nggak adik-adik? Vokal itu apa sih? Ada yang tahu? Iya, benar itu. Karena sudah bacanya. Pintar nih. Oke, kita lanjut nih. Saya bacakan ya. Vokal itu berasal dari kata bahasa Latin, yaitu vokalis, yang berarti berbicara atau bersuara. Vokal dalam seni musik adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Ya. Sekali lagi, vokal dalam seni musik adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Ingat, suara manusia, bukan suara monyet loh. Bukan suara embek juga. Nanti ketika suara embek, dikeluarkan juga dianggap vokal ya. Enggak lah ya. Ini suara manusia. Vokal merupakan jenis bermusik yang paling populer di abad sekarang ini. Ya. Setiap orang pasti bisa, walaupun suaranya ada yang sumbang, ada yang tinggi, ada yang rendah dan sebagainya. Tapi setiap orang pasti akan merasakan bernyanyi. Ya. Setiap manusia mempunyai vokal yang berbeda-beda. Ya. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan bentuk dan kemampuan alat pembentuk suara manusia satu dengan lainnya. Ya. Batas wilayah nada dapat disuarakan oleh seseorang disebut ambitus suara. Dalam bermusik vokal akan semakin indah apabila diiringi dengan instrumen. Instrumen ya seperti apa? Seperti gitar atau tang darang dang ding 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 ding. Apa itu namanya itu ya? Ya itulah pokoknya ya. Terserah. Itu biasanya ketika ada instrumen nada, maka tambah
tambah syahdu itulah ya. Yang dengar, yang melihat ataupun yang menyanyikan juga tambah itu terbawa suasana. Ya. Bisa dipahami? Oke, next kita lanjut. Nah, di sini ada pengertian teknik vokal. Teknik vokal yaitu cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Selain ditentukan oleh organ-organ tubuh, ya, mulut dan pembentukannya, suara manusia juga didukung oleh beberapa unsur-unsur teknik vokal. Di antaranya sebagai berikut. Nah, ini artikulasi yang pertama, ini juga yang mempengaruhi suara manusia. Ya, ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak apa sih artikulasi? Ada yang ingat? Dulu pernah kita bahas loh, masa lupa sih? Tapi kalau sama bapak jangan lupa ya. Jering-jering. Oke. Oh iya, jangan lupa bagi adik-adik atau yang lainnya yang masih belum subscribe-nya itu, subscribe-nya ditunggu, oke? Jering-jering. Oke, ya. Oke, baik, kembali lagi ke materi. 1. Artikulasi merupakan cara pengucapan kata demi kata maupun huruf demi huruf dengan jelas dan benar. Ini yang dimaksud artikulasi. Kalau bahasa agamawannya itu adalah makharijul huruf. Nah, makharijul huruf. Nah, itu bahasa agamawannya. Tapi kalau dalam bahasa bermusik maka disebutkan artikulasi. Oke. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja. Yang pertama yaitu sikap badan yang baik dan benar. Nah, ini juga mempengaruhi vokal suara. Makanya ketika kita akan bernyanyi atau kita bersuara, ya, sikap badan ini juga akan mempengaruhi. Makanya kalau kita lihat di TV-TV itu yang talent-talent tuh, lomba-lomba, ya, ketika mereka bernyanyi, sikap badannya lihat bagaimana itu. Tidak ada yang ditemukan badannya bungkuk-bungkuk ya, alah, ya, hai kekak, enggak ya. Tapi juga seperti ini, ya enggak lah, itu juga mempengaruhi. Yang kedua yaitu posisi mulut yang baik dan benar. Nah, ini juga berpengaruh ya, posisi mulut. Tapi sih memang mulut memang di sini nggak mungkin ke belakang gitu, ke samping maksudnya ya. Tetap aja di depan, tapi kan ada tekniknya lah. Itu yang perlu. Nah, yang ketiga tentu adalah latihan. Ya, sisanya kalian bisa baca. Oke, kita next. Yang kedua adalah pernafasan. Wow, ini penting sekali. Kalau nggak nafas, nggak akan keluar suara ini ya. Nafas kurang, nggak jadi nih. Nah, pernafasan yaitu usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya yang kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Bukan hanya fulus ya, kita mengeluarkan sedikit demi sedikit. Suara juga diperlukan, pernafasan juga diperlukan. Jangan ketika kita nyanyi suara tinggi langsung dikeluarkan, terpotong suara kita, nggak nyampe. Makanya ketika kita mengeluarkan suara, pernafasan ini juga dikeluarkan secara pelan-pelan. Ya, ini juga ada tekniknya juga nantinya. Oke. Oleh karena itu, usahakan mengisi paru-paru ya sebanyak mungkin saat bernyanyi. Nah, jangan sedikit nanti sedikit langsung nyanyi panjang suara nggak kuat kita. Oke, lanjut. Teknik pernafasan dalam bernyanyi ini adik-adik juga dibagi 3 ya. Yang pertama tentu ada pernafasan dada. Sini dada ya, dada, ada perut, ini perut. Perut Bapak nih. Ada diafragma. Di mana diafragma ini?
yaitu di antara dada dan perut. Nanti kemarin waktu kelas 8 kita membahas ini ya. Jadi hal semacam ini tidak terlalu kita bahas lah ya. Adik-adik sudah pasti paham gitu lah ya. Oke, kita lanjut. Wah, ini ada parasering. Apa sih parasering? Ada yang ingat gak? Tek 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 tek. Ingat? Lupa? Ingat atuh, jangan lupa. Oke. Parasering yaitu aturan penggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Itu parasering. Untuk mendapatkan parasering yang baik, seseorang atau seorang penyanyi harus memahami arti sebuah kalimat dulu. Memahami tujuan atau pesan sebuah lagu, serta memahami bahwa susunan nada dan syair lagu adalah satu kesatuan yang utuh. Itu maksudnya. Dalam menyanyikan kalimat lagu secara utuh ini, adik-adik ya, tidaklah sederhana. Ya, tidaklah sederhana seperti membaca kalimat. Karena di samping itu harus memahami kalimat yang diucapkan dengan sejelas mungkin. Seorang penyanyi juga harus memahami tanda-tanda dinamika, tekanan nada, susunan nada, dan lain-lainnya. Oke ya, bisa dipahami. Kayaknya Bapak jadi berapi-api ini ya, kayak orang berpidato. Tapi ini demi adik-adik lah, biar tidak bosan juga. Biar yang telinganya tersumbat biar agak kedengeran lah ya. Oke, kita lanjut next. Jreng 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 jreng. Oke. Sikap badan. Ini juga tadi sudah dibahas ya. Kita nggak terlalu banyak bahas ya. Posisi badan ketika seseorang sedang bernyanyi juga bisa dengan duduk atau berdiri. Yang terpenting saluran pernafasan tidak terganggu. Nah, ini berpengaruh adik-adik. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, bernyanyi pada sikap duduk ini juga penting. Ingat, sikap duduk, lihat. Tidak harus seperti ini atau seperti ini. Jangan. Biasa aja. Relax. Ya. Posisi duduk yang tegap, relax, dan dada ke depan. Agak ditonjong. Dikemajukan. Jangan seperti. Jangan ya. Jangan. Bahaya. Apalagi yang pakaian seksi-seksi. Wah, bahaya. Liar. Mentang-mentang ingat-ingat itu. Oke. Posisi kedua kaki juga ini berpengaruh. Ya. Oke. Adik-adik bisa baca ini sampai ke bawah. Oke. Kita next. Kita lanjut. Yang kelima ada resonansi. Apa sih resonansi? Nah, ini baru dengar pastinya adik-adik ini. Benar nggak? Nah, pastilah ya. Karena waktu kelas yang dulu masih belum dengar ini istilah ini. Tapi sekarang. Resonansi yaitu usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Saya bacakan lagi. Saya ulangi lagi maksudnya ya. Resonansi yaitu usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara ya, yang di sini adik-adik pasti paham lah ya. Nih. Makanya ketika ini penyanyi ini untuk biar suaranya indah ini ya pasti ada latihannya juga lah ya. Oke. Bisa dibaca adik-adik ya? Bisa dibaca? Nah, kita lanjut atau masih saya jelaskan lagi? Nggak usah lah ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan ketemu pertemuan selanjutnya ya adik-adik ya. Oke. Next. Nah, di sini terdapat 3 rongga resonansi pada manusia. Yang pertama ada resonan atas, atau nasal cavities. Bapak bukan orang mana ini ya? Karena ini mulut juga ini masih made in Indonesia, jadi ya nasal cavities.
garing, langit-langit keras. Nah, bisa dirasakan tuh. Agak geli-geli kumaha itu ya. Yaitu semua rongga di atas mulut dan tenggorokan pada kepala manusia. Nah, itu agak dirasakan sendiri lah ya. Nggak mungkin saya praktekkan di sini. Wah, bahaya ya isin Bapak. Oke. Yang kedua, ada resonan tengah, yakni mulut dan bagian belakang mulut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada resonan bawah atau dada. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau tanya? Paham? Alhamdulillah ya Allah. Senang kalau kalian paham udah ya. Bagi yang masih belum paham, bolehlah ya di kolom pertanyaan kalian bisa bertanya di situ ya. Oke, kita lanjut next. Nah, yang keenam ada vibrato. Apa itu vibrato? Ini baru lagi ini. Vibrato, usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur. Biasanya ya adik-adik, ini diterapkan di akhir sebuah syair lagu. Nah, kayak lagu-lagu dangdut ya. Kalau lagu-lagu pop mungkin jarang. Tapi kalau lagu-lagu dangdut ketika menjelang akhir riwayatnya itu menjelang akhir riwayat maksudnya lagunya ya. Menjelang akhir lagu itu biasanya ada nah itu agak biar lebih memperindah gitulah ya. Kalau adik-adik sudah indah sudah. Nah, tidak semua ya adik-adik, tidak semua syair lagu menggunakan vibrato. Ada kalanya syair lagu itu polos atau dikurangi. Vibrato yang berlebihan dapat mengubah nada dan vokal. Makanya dalam lagu itu juga dangdut nggak semuanya itu. Ketika ada talent-talent ya, kayak apa itu? Di TV apa itu ya? Indosiar yang sering itu ya. Biasanya kan ada penyanyi itu ada yang menggunakan murni pure langsung dari awal sampai akhir tuh dari asalnya lagunya. Ada yang menggunakan vibrato. Ada perubahan sedikitnya. Oke, kita lanjut. Next. Improvisasi. Nah, improvisasi mah nggak usah terlalu dibahas ya. Adik-adik sudah paham ini improvisasi ya. Bahasa gaulnya ini mengekspresikan diri. Keluarkan ekspresinya gitulah ya. Oke. Tapi saya jelaskan juga. Saya bacakan. Improvisasi, usaha memperindah lagu dengan merubah sebagian melodi lagu secara profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Itu disebut improvisasi. Oke, kita lanjut next. Deng 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 deng. Nah, di sini ada intonasi. Apa? Ya, intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya suara ya, tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau secara tepat. Itu intonasi ya. Nah, biasanya untuk mendapatkan intonasi ini kita perlu beberapa latihan. Yang pertama yang kita harus diterapkan, yang pertama harus percaya diri. Nah, ini yang paling utama, penting. Percaya diri, pede. Tapi jangan terlalu kepedean. Bahaya itu mah ya. Over nantinya itu. Kayak minum obat. Kalau lebih obat kan, kalau minum sakit, minum obat kita sembuh enak. Tapi kalau overdosis, bahaya. Oke. Yang pertama tentu adalah percaya diri. Relax, jangan tegang ya. Ini untuk mendapatkan intonasi yang bagus. Yang kedua yaitu menggunakan konsentrasi ya, konsentrasi dan hilangkan sifat keraguan ya. Sifat keraguan ini juga berpengaruh ya. Was-was. Karena ragu ini bagian dari setan yang menggoda. Yang ketiga yaitu perlu latihan pernafasan dengan diafragma agar nafas lebih panjang. Nah,
Sisanya adik-adik bisa bacakan ya. Baca ke bawah. So, dikasih waktu. Tak 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 tak. Ding 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 ding. Oke, dah beres baca. Oke, kita lanjut next. Nah, di sini adik-adik sebelum kita berakhir ya, sebelum kita tutup, maka Bapak ingin memberikan hadiah kenang-kenangan buat adik-adik. Bukan apa ya? Bukan tugas lah, tapi kenang-kenangan lah ya. Buat adik-adik biar tidak lupa ke Bapak itu. Nah, apa kenang-kenangannya? Yang pertama, untuk hari ini ya, nanti jam terakhir ya, sampai jam 3 yang ini. Apa kenang-kenangannya? Yang pertama yaitu unsur apa sajakah yang harus dipersiapkan untuk sebuah penampilan vokal solo atau tunggal yang baik. Itu yang kedua, lihat ke depan. Yang kedua, kenang-kenangan yang kedua yaitu bagaimanakah cara berlatih vokal untuk dapat membiasakan penggunaan teknik vokal yang baik. Itu kenang-kenangannya ya. Ini nanti harus dikumpulin. Ini masih ada adik-adik yang belum mengumpulin, masih ditunggu ke Bapak ya. Nah, ini untuk yang sekarang ya, untuk yang sekarang. Nah, ini kenang-kenangan yang sekarang. Nah, selanjutnya untuk kenang-kenangan yang akan datang, adalah untuk yang akan datang ya, biar tidak lupa lah ya, biar tidak lupa ke Bapak tentunya ya. Apa? Nah, ini yang tentu adik-adik harus mempersiapkan ya. Pilih sebuah lagu favorit adik-adik. Kalian memilih lagu apa bebas. Ya. Mau pop, mau rock, mau apa ya? Ya pokoknya made in Indonesia lah ya. Jangan made barat, made Taiwan, made in Mount. K-pop jangan. Bapak lebih suka made in Indonesia ya. Dangdut. Nah, itu made in Indonesia. Baru bagus tuh. Ya. Pilihlah sebuah lagu favoritmu, kemudian dinyanyikan dengan teknik yang baik. Lalu direkam berbentuk video dan kirim ke Bapak lah ya. Dikirim dong. Nah, ingat, ini untuk yang akan datang. Yang ini nah, ini untuk yang akan datang. PR maksudnya ya, oke? Bisa dipahami adik-adik? Oke. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan adik-adik tetap selalu dalam keadaan sehat, semangat, luar biasa lah pokoknya lah ya. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah buat adik-adik. Bagi yang masih belum, ditunggu ya. Mudah-mudahan ya, ditunggu. Baik, terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.